Halo anak didik kami, apa kabarmu hari ini? Ibu harapkan kalian semua sehat. Baik, untuk anak didik kami, kita akan memulai pembelajaran, namun kita buka terlebih dahulu dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk anak didik kami semua, pembelajaran kita masuki hari ini yaitu tema 2. Ya, dalam 1 minggu ini kita masuki pembelajaran di tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan di bagian subtema 1, rukun dalam perbedaan. Masih bersama Ibu Astika Hutajulu. Baik, untuk pembelajaran kita yang kita laksanakan pada hari ini yaitu di materi IPA. Jadi yang kita laksanakan yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan cara tumbuhan melindungi diri. Baik, untuk cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ini ada 2 jenis ya, ada 2 bagian. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Ya, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Ini yang dimaksudkan bahwa sebelumnya makhluk hidup ataupun tumbuhan yang kita maksudkan di sini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada batangnya, ya, misalkan batang berduri. Ada juga yang memiliki daun yang lebar atau bahkan akar yang muncul ke permukaan tanah. Jadi perbedaan setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau yang dikatakan dengan adaptasi. Jadi adaptasi yang dimaksudkan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi adapun tujuan atau yang dilakukan adaptasi ini agar tumbuhan tetap bertahan hidup. Jadi lingkungan tempat tumbuhan hidup inilah yang disebut dengan habitat. Baik, untuk penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan ini ada beberapa jenis. Yang pertama di sini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Ya, ini yang disebut dengan xerophyte. Jadi xerophyte ini tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Ya, jadi untuk contohnya di sini pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Mungkin kita lebih sering untuk kondisi bunga yang xerophyte ini adalah lidah buaya, seperti gambar yang Ibu bagikan ya, atau Ibu sampaikan di sini, yaitu di mana batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air, lalu memiliki akar sangat panjang untuk mencari sumber air, dan memiliki daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Jadi daun yang berduri ini tadi mengurangi penguapan, dan untuk permukaan batang ini berlapis lilin juga untuk mengurangi penguapan. Baik, untuk anak didik kami yang kedua di sini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Ini yang disebut dengan halofit, ya, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Contohnya adalah bakau. Jadi untuk bakau di sini ada 2 jenis ya. Untuk tumbuhan bakau yang akar tunjang dan tumbuhan bakau akar napas. Lalu yang ketiga ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau yang disebut dengan hidrofit, ya, yang hidup di lingkungan air. Untuk contohnya ada 2 yang Ibu sebutkan di sini. Yang pertama teratai. Mungkin kamu juga sering melihat untuk teratai, di mana daunnya ini yang lebar ya, daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dapat mengapung di permukaan air. Jadi daunnya juga berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Yang kedua di sini adalah eceng gondok. Ya, eceng gondok di sini pangkal tangkai daunnya berongga ya, berfungsi untuk membantu mengapung di air. Akarnya juga sangat lebat ya, untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Baik, untuk yang keempat, adaptasi tumbuhan ini adalah di lingkungan lembab ya. Jadi untuk ini disebutkan dengan higrofit ya, tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Contohnya begonia dan tumbuhan paku. Lalu untuk adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen,
Ya, ini melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Baik, untuk anak didik kami itulah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Dan itu yang kedua, untuk contohnya tadi kantong semar dan Venus. Sedangkan untuk yang kedua adalah penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Ya, yang pertama itu contohnya bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Ini biasanya lalat sehingga dapat membantu penyerbukan. Kemudian tumbuhan seperti mawar, melati dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok ya, dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga, tetap untuk membantu penyerbukan. Dan yang ketiga adalah bunga dandelion yang memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Jadi untuk benih ini seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jadi jika sudah terbawa angin dan jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Baik, untuk anak didik kami itulah penyesuaian tumbuhan ya terhadap lingkungan. Kemudian yang kita pelajari di sini adalah cara tumbuhan untuk melindungi diri. Ya, jadi untuk cara perlindungan diri di sini ada beberapa jenis juga ya. Ya, ini melindungi diri dari pemangsa. Ya, jadi tumbuhan tidak dapat bergerak dan berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Jadi oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsanya. Jadi contoh-contoh penyesuaian diri dalam perlindungan diri tadi ya, yaitu karena memiliki duri. Ya, karena memiliki batang yang berduri. Jadi untuk tumbuhan ini melindungi diri tetap dari pemangsa. Contohnya adalah mawar. Ini kita bisa lihat ya, batang yang berduri. Ya, kemudian untuk gambar dari rotan, ini juga memiliki batang yang berduri. Dan ada juga durian, tetapi ini pada buahnya ya. Kemudian memiliki rambut halus. Ya, memiliki rambut halus. Ya, contohnya adalah bambu ya. Contohnya adalah bambu. Kemudian yang ketiga adalah daun yang tajam. Ya, daun yang tajam di sini contohnya adalah nenas ya. Ini untuk daun nanas ini juga sangat tajam ya. Kemudian ini kamu bisa lihat yaitu lidah buaya. Dan yang ketiga di sini adalah kaktus yang sudah kita pelajari juga penyesuaian dirinya ya. Kemudian yang keempat karena menghasilkan getah. Ya, contohnya di sini adalah pohon karet. Ya, getah pohon karet. Dan yang kelima menghasilkan racun. Ya, untuk menghasilkan racun contohnya di sini adalah tumbuhan kecubung dan tumbuhan jarak atau pohon jarak lebih seringnya. Jadi untuk anak didik kami itulah cara penyesuaian diri untuk tumbuhan dan cara perlindungan diri dari tumbuhan tersebut. Baik, untuk anak didik kami semua, Ibu harapkan kamu bisa mempelajari ulang kembali materi yang Ibu sampaikan, dan Ibu juga akan memberikan tugas pada kalian semua. Ya, tugas di rumah dengan hanya melengkapi kalimat saja. Ya, ada 5 soal. Dari 5 soal ini ada kaktus memiliki batang tebal yang berfungsi untuk apa, dan seterusnya sampai nomor 5. Baik, untuk anak didik kami demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk lebih kurangnya kiranya anak didik kami bisa mengembangkannya dengan mencari referensi-referensi lain dari buku-buku lain. Ya, terima kasih dan salam sehat.